Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di halaman SMP Negeri 27 Jakarta Timur. Di sekolah ini kita akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka 50%. Nah, seperti apa? Karena sekolah ini sempat loh ditutup sementara karena ada yang terindikasi COVID-19. Nah, seperti apa ceritanya, kemudian seperti apa praktek pembelajaran tatap muka di sekolah ini, kita ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya, agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti saya terus. Ya, Ibu mau ngelihat pembelajaran tatap muka saya Retno dari KPAI. Salam kenal Ibu. Ibu silahkan ngajar. Apa? Bertemu kemarin dulu waktu Sumpah Pemuda. Oh iya, di sini kan? Betul, udah lama ya. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu ngajar, saya ngelihat ya Bu ya. Nyapa, lihat Ibu nyapa anak-anak. Iya, ini yang di rumah. Oh, ini yang di rumah ya Bu, maaf. Aduh, saya kayaknya menghalangi. Oke. Yang di rumah, kita ada tamu. Halo Nah, nggih. Halo Nana, selamat pagi. Yang di rumah di siapa? Tolong, ini ada tamu dari KPAI Nak. Kalian buka. Ini anak-anak suka ini Bu. Enggak. Gitu ya. Pengalaman ya. Oke, kalau aktif ya yang di rumah ya. Gak apa-apa pakai jilbabnya ya. Bagus tuh jilbabnya, silakan. Enggak apa-apa. On cam dan jangan di-unmute ya Nak. Ini Ibu. Jarang loh. Ada Ibu dari KPAI. Halo Xavier, selamat pagi. Oh iya, kecil. Berarti udah terkomunikasi ya. Oh, ini mengerjakan ya. Iya. Tadi adiknya ngerjain tetap kelihatan ya dari layar ya. Layarnya saya ginikan. Oh iya. Ada apa namanya? Kita pakai juga. Pakai dua ya. Ibu berarti guru IPA nih ya? Iya. Ibu kalau lagi blended begini agak repot ya Bu merasakan penyiapannya. Enggak sih Bu, ya lumayan lah. Anak-anak juga udah beradaptasi. Oh, nanti beradaptasi. Sudah. Ibu gurunya juga akhirnya beradaptasi. Sudah, ya? saya udah share ini, kita bahas kan dari kami kebetulan ngambil dari YouTube teman saya ini. Tapi saya juga kadang bikin yang biologi saya bikin untuk YouTube, dan anak-anak sudah saya share dan kita bahas bareng-bareng yang contoh soalnya. Jadi Ibu suka bikin pakai YouTube juga nih? Kebetulan ya ada. Kayak pas biologi. Iya, saya buatnya beberapa ya. Nama YouTube-nya apa Bu? Iya, nama saya kebetulan anak-anak tahu, nyari Endah itu. Anak-anak saya suruh. Nama Ibu Endah. Ria Endah ya. Oh, jadi nanti anak-anak ngeliat di situ. Iya, Ibu bikin YouTube misalnya saya. Tadi yang soal biologi ya. Oh, kalau saya iya masalah biologi kan tidak semua bab ya. Saya membuat biologi, ini teman saya kebetulan ngajar di Al-Azhar buat YouTube fisika, beliau memang fisika, jadi sinergi juga. Iya, ya, saya kalau beda sekolah ya. Iya, saya kadang-kadang ya sambil promosi YouTube saya, tolong pakai dong gantian. Coba lihat YouTube-nya Ibu buka coba. YouTube saya Bu ya. Oke. Rie Endah ini. Oke. Nah, ini kebetulan. Oh, ini coba buka Bu. Kelas 8. Oh, ini berarti kelas 8 ya Bu ya? Iya, kelas 8. Oke, lewat iklan ya. Oh, ini tentang sistem pencernaan manusia. Ini saya. Oh, iya, itu ada Ibu. Ri Indah ya. Iya. Oke, nanti kita coba, saya coba lihat.
Nggak cukup Bu, nanti. Iya, iya, Bu, ya. Oke. Ibu sebenarnya lebih suka PTM apa PJJ? Ya sukanya PTM Bu. Lebih begini, lebih suara saya kan menggelegar ya, Nak, ya. Jadi ekspresi saya lebih, ayo buruan gitu, lihat gitu. Kalau di rumah kan ini kadang-kadang anak nggak on cam Bu, lagi ngapain kan kita nggak tahu ya. Dan itu nggak pakai fotonya dia ya? Nah, ya ada, iya kadang-kadang mungkin pas ini ada. Ya anime seneng anak-anak ini kayaknya fotonya nih kayak ini anime senengnya. Iya, jadi kalau ini kan lebih interaksi, lebih enak mukanya, ekspresinya ngerti apa enggak kan kelihatan. Betul. Nah, tapi kalau PJJ ya kita kondisikan ada asiknya juga, kita bisa ini kayak begini, explore begini, saya bisa ini apa namanya maksimal juga pakai mousepad gitu. Oh, Ibu luar biasa ya ininya. Dan Ibu ini syuting sendiri pada saat itu? Iya, saya syuting. Dengan Saya kamera biasa atau gimana itu? Enggak, ini pakai HP saya syuting. Terus? Tapi kebetulan, saya ini ya, saya apa namanya, ini kursus Bu, membuat namanya Camtasia. Jadi ini juga jadi bagus, saya bisa ngomong tapi video saya juga bisa muncul kan nih, mulut misalnya nih. Jadi ini ngedit juga Ibu? Ngedit. Belajar ngedit juga? Iya, ada. Sampai Kebetulan kursus yang nyediain siapa kursus? Atas inisiatif Ibu sendiri atau bagaimana? ya kan banyak promosi gitu kalau di WA grup gitu, ada kursus ini gitu. Ada biayanya ketika Ibu ikut? Kalau ini saya senangnya yang berbiaya. Kalau yang berbiaya yang ikut sedikit dan kita dipandu, benar-benar dipandu gitu. Ini kayak begini. Camtasia namanya, ini yang ini Bapak Iman Iskandar kayaknya dari PNS juga, dari apa namanya? Dari Widya Suara kayaknya beliau. Jadi enak kalau tadi berbayar, murah kalau cuma 100.000 Bu. Jadi saya bisa sampai bisa gitu. Saya apa namanya, ketika konsultasi juga karena merasa bayar, saya jadi memanfaatkan maksimal satu. Yang kedua saya merasa loh wes bayar kok gitu. Jadi saya semangat gitu. Termotivasi. Ibu baru termotivasi ini ketika masa-masa PJJ iya. Berarti ada hikmahnya ya? Ada, saya kalau enggak ya saya nggak bisa kali, waktunya mungkin ya. Ini subscribernya berapa ini Ibu sekarang? Nanti saya subscribe. Baru berapa ya, 300 kayak Bu? Baru, masih baru. Ibu kan akan banyak. Ya nanti mungkin bapak ibunya belum. Oke. Belum sampai. Luar biasa, semangat ya Bu untuk terus. Ini memang kita harus cari cara ya agar menarik ya untuk anak-anak ketika PJJ ya. Iya. Oke, saya izin nanya ke anak-anak nggak apa-apa Ibu sebentar. Siapa namanya? Haira ya? Haira Sabira. Kamu lebih suka PJJ apa PTM? Lebih suka PTM. Kenapa? Karena jadi kayak lebih ngerti materi gitu, karena kan dijelasin secara langsung gitu kan. Terus bisa ketemu sama teman-teman, jadi belajarnya lebih seru, nggak belajar sendiri. Jadi malah jadi lebih seru dan semangat gitu ya. Iya. Ditambah dapat uang jajan dong ya. Kalau sekolah ya. Kalau di rumah dapat nggak sih? Enggak. Oh gitu. Materi apa yang menurut kamu kalau PJJ itu jadi susah gitu? Lebih baik itu di PTM kan tuh pelajaran apa? IPA sama MTK. Oh, IPA sama matematika. Oke. Nah, kalau siapa namanya? Yako. Kalau Yako lebih suka PJJ atau PTM? Saya lebih suka PTM. Oh, kenapa? Karena kalau PTM bisa ketemu teman, bisa berkomunikasi, bisa bertanya-tanya tentang tugas yang belum mengerti, bisa bertanya langsung kepada gurunya, bisa mengerti secara langsung. Ya. Dan ketemu teman-teman sih Bu. Itu memang nyenengin ya, Iya. jadi seru gitu ya. Iya. Gak ada kesulitan bangun pagi kan? Nggak ada. Gak ada. Materi yang menurut kamu gitu paling paling enak di PTM kan gitu, itu susah tuh. Ke PJ itu materi apa? Kalau paling dari PJJ itu paling nggak enak matematika. Kalau pengen dimasukkan ke PTM saya paling senang matematika. Oh, karena dia jadi lebih mudah ya. Karena lebih PTM mudah kamu dimengerti. pahami ya? Iya. Kalau PJJ matematika itu kendalanya apa tuh? Karena kamu nggak paham tuh karena apa? Karena sulit langsung nanya atau? Karena koneksi. Oh, koneksi. Oh iya, kalau misalnya tiba-tiba terganggu koneksi, yang Iya. dijelasin gurunya hilang tadi ya, sebenarnya tiba-tiba Iya, Bu. muncul udah lewat gitu ya, udah baru. Iya. Oke. Jadi suka ya sama PTM.
Kalau kamu namanya siapa, Nak? Nabila, Nabila lebih suka PTM atau PJJ? PTM, PTM, kenapa Nabila? karena lebih bisa ketemu guru. Lebih ketemu guru ya, Iya. jadi bisa nanya langsung gitu ya. Oh, Selama ini kamu kesulitannya kalau PJJ apa, mah? pelajarannya MTK, MTK, sering itu nggak sulit sinyal atau apa kalau di rumah? sering sih. Sering ya? Kalau sampai sekarang dapat bantuan kuota nggak kalau yang tahun ini? Dari Dapat. pemerintah? Dapat. Masih dapat? Dapat. Oh gitu. Kamu tulisannya rapi banget ya? Oh, makasih. Oke, makasih ya Nabila. Dipaskan kursi. Ini berarti anak lagi tes atau gimana? Ini kebetulan bahasa Inggris. Gurunya itu sedang dikarantina. Oh, karena positif? Karena positif. Beliau itu orang tuanya meninggal. Kemudian beliau harus pulang pada saat dijadwalkan kembali kepulangan dari Sumatera Utara kembali ke Jakarta melalui Silangit. Begitu antigen positif, maka dikarantina di sana. Jadi posisinya masih di sana? Posisinya ada di sana, melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oh gitu. Jadi hari memang ini informasinya dari hasil PCR sudah negatif, mungkin besok diizinkan pulang dari sudah sana. bisa balik lagi ya ke Jakarta. Iya. Oh, jadi ini pelajaran bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, betul. Jadi ibu ini yang menginval. Menginval, iya. Jadi ibu menginval. Kalau ibu sendiri ngajar apa, Bu? Saya sendiri mengajar pelajaran IPA. Oh, ngajar pelajaran IPA. Ibu kalau disuruh milih PTM apa PJJ, lebih suka PTM apa PJJ? PTM. PTM kenapa, Bu? Pertama, anak-anak bisa terlihat langsung, sehingga apa yang kami berikan itu materi itu lebih mengena ke anak dibanding pada saat PJJ mereka off cam, kami bingung mereka sedang ngapain. Nah, itu yang perlu. Kalau ini betul-betul kelihatan secara langsung ya. Sehingga kita bisa memantau walaupun kita tidak boleh keliling, kita tetap bisa memantau mereka. Kalaupun mereka mengerjakan ke depan, bawa spidol masing-masing. Ayo kerjakan gitu. Oh, iya. Gitu. Kalau IPA, menurut Ibu materi apa tuh yang paling susah? Kalau nggak PTM dia nggak bisa tuh. Kalau PJJ susah tuh. Gitu. Yang itu materi apa? berkenaan dengan fisika, Pak, Bu. Misalkan listrik dinamis, kemagnetan. Kalau mereka misalkan kita sarankan, tolong beli itu nggak mungkin. Tolong beli magnetnya atau tolong beli peralatan ini, kasihan juga. Mereka sudah dibebani dengan kuota. Dibebani untuk itu juga, bahan-bahan semacam itu, dan hanya diperlukan mungkin saat itu ya. Betul. Tapi kalau dengan tatap muka maka cukup punya satu, bisa dipraktekkan bareng. Betul, gitu ya? didemokan ataupun kita bawa ke lab juga kan bisa, mereka ada. Iya. Terus kalau menurut Ibu, kalau setelah hampir 2 tahun ya belajar jarak jauh, itu ada learning loss nggak sih kemampuan anak? Terlihat sekali. Oh, misalnya gimana? Terlihat sekali. Kami pernah mencoba kalau sedang ulangan dengan menggunakan mereka PJJ, nilai-nilai mereka bagus-bagus. Kemudian pada saat ditanya di sini materinya, banyak yang hilang. Mereka tidak bisa menjawab. Tidak menjawab padahal materi sudah diberikan. Berarti nilainya bagus pada saat itu. Sehingga ini anak-anak kehilangan materi yang kita berikan. Karena karena mereka off cam, kami tidak tahu mereka sedang apa. Apakah mereka memantau atau menjadi menyimak atau tidak. Gitu. Nah, kalau kayak gitu ngatasinnya gimana, Bu? Akhirnya waktu Ibu mengetahui itu, Ibu ulang lagi materinya? Betul. Pada saat, karena ini kan bergantian hari, pada saat mereka ke sini, saya coba ulang lagi di sini. Ulang lagi. Nah, yang kemarin ini, saya bikin pretest dulu. Pretest yang kalau misalkan mereka tidak bisa, berarti di sini jadi memetakannya begitu caranya. Betul. Ya, memetakannya ya. Betul. Pada saat walaupun pretest itu secara lisan, tanya satu-satu sudah kelihatan tidak ada yang bisa jawab, berarti materi ini yang sulit. Kita ulang sebentar. Betul. Gitu.
Tapi kalau dari pandangan Ibu, anak-anak lebih suka PTM atau PJJ, Bu? Kalau menurut mereka ya PJJ. Oh gitu? Iya, tapi kalau untuk anak-anak yang minat belajarnya bagus, mereka Bu mendingan PTM. Sehingga kami mencari solusi bagaimana nih anak-anak biar bisa di sini tapi dengan materi ataupun efektivitasnya tinggi, sehingga setiap pagi kalaupun ada guru-guru yang isoman, ada sampai berapa ya kemarin itu isomannya, kami mencoba dengan cara seperti ini. Jadi para wakil keliling semua mengisi, mohon untuk mengisi di sini, mohon mengisi di sana, gitu. Itu caranya. Solusinya ya. Betul. Tetap semangat ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Bu Guru. Saya Retno dari KPAI, Bu. Mau ngelihat Ibu dan anak-anak belajar mengajar. Mata pelajaran matematika ya? Iya. Oh, ini matematika. Ini guru muda yang antusias, Bu. Oh ya? Dengan Ibu siapa? Selvi Parameswari. Oh, panggilannya Bu Selvi. Iya. Bu Selvi ngajar matematika ya? Betul. Kelas 8 ini ya? Iya. Materi yang paling sulit apa, Bu, di kelas 8 ini menurut Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada. Terus kalau antara PJJ sama PTM, kalau lagi ngajar matematika, menurut Ibu lebih suka yang mana? PTM apa PJJ? Lebih ke PTM sih, Bu. Karena pendekatannya lebih dapat dan memberikan pemahaman materinya pun lebih dapat. Oh, gitu. Kalau antara anak yang PTM sama PJJ, menurut Ibu penyerapan materinya lebih banyak yang PTM? Jauh pasti lebih PTM. Oh gitu. Iya. Ketika PJJ waktu itu lama, terasa nggak Bu learning loss untuk anak-anak untuk matematika? Terasa, tapi bagaimana cara saya mensiasatinya itu, Bu? Oh gitu. Apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Pertama memberikan tambahan ya, Bu, di luar jam KBM karena Ibu PJJ masih tambahan? Iya, karena terbatas ya jam KBM itu gitu. Jadi seminggu sekali dalam satu tingkatan gitu. Nah, di luar jam KBM saya memberikan tambahan, apalagi menjelang PTS atau PAS. Oke, oh itu yang kemudian dilakukan ya. Iya. Kalau pemetaan ketika itu Ibu ngelakuin pemetaan nggak anak yang kesulitan materi di bagian mana itu tuh Ibu lakukan atau tidak setelah begitu lama anak-anak PJJ? Oke, di situ saya lakukan, Bu, evaluasi dari nilai PAS, dari nilai PTS. Anak-anak yang kurang itu saya berikan tambahan gitu. Kira-kira di materi ini mereka kurang. Oh, jadi berdasarkan pemetaan itu, terus mereka di drill berdasarkan itu juga, betul. Ibu atasi dengan cara gitu. Betul. Tapi kalau di mata Ibu anak-anak lebih suka PTM atau PJJ? Kalau untuk matematika maksud saya? Sejauh ini saya lihat dua-duanya lebih ke PTM sih, Bu. Anak-anak ya? Iya. Mungkin lebih enak kali ya kalau ngajar PTM kan bisa nanya langsung ke Ibu ya? Betul sekali. Kalau gurunya kayak Ibu mungkin anak-anak nggak takut matematika. Oke, saya izin boleh nanya ke anak-anak, Bu? Boleh, silakan, Bu. Oke. Kamu namanya Putri? Iya. Putri lebih suka PTM atau PJJ? PTM. Kenapa, Putri? Karena kalau lagi ngebahas materi atau apa lebih masuk ke PTM-nya. Oh, kalau ke PTM kamu lebih paham gitu. Kalau matematika PJJ susah nggak menurut kamu memahaminya kalau lagi PJJ nih matematika? Susah, kurang penjelasannya. Kurang gitu ya. Tapi kalau PTM gini lebih enak ya. Oh, ini materinya tentang apa ini? Busur. Oh, tentang sabulit lingkaran. Iya. Kamu ada kesulitan itu nggak bangun pagi kalau PTM gini? Enggak, udah biasa. Udah biasa, rumahnya nggak jauh ya? Jadi lebih suka PTM ya? Oke. Kamu namanya siapa, sayang? Raffi? Iya. Oh ya, Raffi lebih suka PTM atau PJJ? PTM, Bu. PTM, kenapa Raffi? Lebih masuk materinya. Lebih masuk ya? Iya. Kalau PJJ ada hambatan sinyal nggak selama ini? Enggak sebenarnya ya? Iya. Tapi kamu tetap lebih suka PTM ya? Kalau matematika, kalau materinya ini lebih mudah di PTM kan? Iya, Bu. Kalau di PJJ kan juga susah kamu pahami gitu ya. Materi apa, pelajaran apa lagi yang menurut kamu itu lebih enak PTM? PJOK. Oh, PJOK. Oh iya. Selama ini PJOK jadinya belajar gimana tuh kalau pas PJJ? Di Zoom, Bu. Bikin video gitu? Iya. Dan lebih banyak teori ya? Iya. Oh, kamu sekolah olahraga kayaknya ya? Iya, Bu.
Oke, apa olahraga yang paling kamu suka? Futsal. Futsal, oke. Satu lagi. Siapa namanya nih? Margareta. Oh, Margareta. Margareta suka PTM atau PJJ? PTM. Lebih suka PTM. Iya. Kenapa? Karena bisa ketemu teman dan juga materinya tuh lebih masuk gitu. Lebih masuk ya. Kalau PJJ kamu dapat uang jajan nggak dari orang tua? Oh, enggak. Kalau PTM dapat ya? Enggak juga, karena biasanya aku yang minta. Tapi kalau misalkan biasanya kebanyakan aku nggak minta gitu. Oh gitu. Karena juga nggak ada Iya. kantin ya. Tapi kamu bawa bekal? Enggak bawa. Enggak. Nanti pulang sekolah baru itu ya. Memang berapa lama sih di sekolah kalau lagi PTM gini? Berapa ya? Masuk 6:30. Pulangnya jam? Pulangnya jam 9.40. Oh ya sebentar ya. Iya. Memang nggak perlu juga gitu ya. Kan udah sarapan ya dari rumah ya. Iya. Tulisan kamu bagus banget ya. Tapi Bu tulisannya Bu. Oke, ini hari ini yang nggak masuk banyak Bu Guru. Harusnya berapa Bu? Oh harusnya 20. Tapi ini kalau tadi Ibu absen hanya ada 11. Oh karena sakit atau gimana Bu? Belum tahu. Iya. Tapi memang kayak begini selama beberapa hari ini atau Enggak juga, biasanya tergantung biasa. ada yang banyak bisa sampai 19, ada yang seperti ini gitu. Iya. Kemarin Pak Kepsi juga cerita sama saya, kata sampai ada yang 26 ya waktu itu. Betul. Pernah ya. Ada yang Jadi 26. anak memang antusias sebenarnya untuk PTM ya. Oke, terima kasih Bu. Silahkan lanjutin mengajar. Maaf mengganggu ya. Selamat pagi Ibu, kesini. Saya Retno dari KPHI. Oh iya baik. Pengen lihat Ibu dan anak-anak belajar nih dan mengajar. Barusan yang di rumah pakai Meet Oh, Ibu gitu. jadi ada nih. Kita lihat yuk yang dari rumah. Yang di rumah barusan. Barusan keluar. Iya. Ya, wadah. Tugas. Iya tugas yang. Nggak apa-apa. Ibu, Ibu ngajar apa? IPS Bu. IPS. Betul. Kalau Ibu lebih suka PTM atau PJJ Bu? Kalau ngajar? Kalau ngajar yang penting PTM Ibu. Kenapa? Langsung tatap muka, bisa melihat wajah-wajah yang cantik-cantik siswa-siswinya, sehat-sehat, seger-seger kan. Kita semangatnya lebih lebih anak-anak juga semangat iya, jadinya gitu, ya. Bu. Termotivasi ya. Termotivasi baik, betul. Kalau waktu PJJ yang lama banget itu, Ibu melihat nggak kalau anak-anak tuh secara itu ada learning loss gitu dari pemahaman mata pelajaran Ibu? Kelihatan Bu. Seperti Kelihatan. apa yang Ibu? Misalkan ya, kita bandingkan dengan PTM dengan PJJ dulu ya Bu. Begitu ketemu langsung PTM kan kita langsung tanya, langsung ngelihat tulisan anak-anak gitu kan. Ternyata beda banget Bu. Bedanya di situ. Anak suruh baca kan, kalau langsung suruh baca bisa nggak baca ini anak siswanya kan gitu Bu. Nah setelah kalau PJJ kan nggak seperti itu Bu, nggak bisa sampai satu-satu detail. Sampai detail gitu ya, kalau di nggak kelas bisa ini kan bisa. detil, bisa melihat tulisan anak bawa ke depan, kita lihat gitu kan Bu. Kalau di rumah kan nggak bisa Bu. Terus membaca juga, misalkan dalam satu alinea ini kayak yang kurang mengerti mana, nah kan nggak bisa seperti itu kalau di rumah kurang detil. Karena kan gitu. baca bukan sekedar baca, tapi dimengerti maknanya. mengerti, Betul. Nah kalau menurut Ibu anak-anak itu secara yang Ibu lihat gitu lebih suka PTM atau PJJ kalau Ibu lihat seperti itu? PTM Bu. PTM juga. Buktinya nih hari ini 21 siswa yang masuk Bu. 21 loh Bu. Ini Padahal muridnya total. Padahal mestinya enggak 21. Mestinya harusnya 20. Jadi 3 berapa? Oh, 18 kelas 7. 18. Iya 18. Iya, karena mungkin ada anak yang memang kepengin masuk Bu. Oh, dan emang ruang kelasnya besar sih ya Bu, iya, jadi tetap bisa jaga jarak. Betul. Gitu. Ibu repot nggak sih Bu antara Ibu ngajar PJJ juga ngajar PTM? Itu menurut Ibu gimana Bu? Iya, kita harus pintar-pintar bagi. Ya menurut saya sih ya agak sedikit repot, tapi nggak apa-apa karena memang seperti ini Bu keadaannya. Harus bagaimana lagi kan, kita nggak ada pilihan gitu. Ya namanya menjalankan tugas ya Bu ya, artinya ya disesuaikan ya. Jadi artinya kalau dari sisi pemahaman, menurut Ibu anak yang ikut PTM sama PJJ lebih pahamnya PTM kah? Jelas PTM Bu. Oh, oke. Kalau ini kan langsung bisa tanyakan langsung ke gurunya. Kalau PJJ ya Bu, sampai 4-3 kali mana yang belum siapa yang mau bertanya itu
diem semua Bu, rata-rata Bu. Mana nak yang belum paham? Diem aja. Kadang-kadang kalau ini kan, ayo mana nak, siapa nak? Misalkan begitu langsung gitu loh. Interaksi interaksi langsung, betul. Oke ya, luar biasa. Kita ngobrol sama anak sekarang. Siapa? Naira ya? Halo Naira. Kamu lebih suka PTM atau PJJ tak? PTM karena bisa main sama teman-teman. Oh, bisa main sama teman-teman. Terus kalau dari sisi materi, lebih paham PTM atau PJJ? Lebih paham PTM karena kalau PJJ juga kadang-kadang kan waktunya terbatas. Jadi kalau mau nanya lagi agak susah. Nah, terus materi apa yang kalau menurut kamu nih mata pelajaran kalau di PJJ-in susah tuh? Itu pelajaran apa? Di PJJ-in matematika. Oh, matematika. Iya. Terasa banget ya? Iya. Jadi matematika tuh lebih mudah menurut Naira kalau PTM ya? Iya, lebih mudah PTM karena bisa nanya langsung ke gurunya. Oke, tapi kamu selama ini nggak ada kendala sebenarnya PJJ ya? Nggak ada. Hanya memang lebih suka PTM. Iya. Bisa berinteraksi sama teman-teman juga. Itu menjadi penyemangat ya. Iya. Seru ya? Iya, seru. Halo, Ibu mau ganggu dikit nih. Siapa namanya, sayang? Faris Siraj. Siraj. Iya. Panggilannya? Siraj. Oh, Siraj. Kamu lebih suka PTM atau PJJ? PTM. PTM, kenapa? Iya. Karena dari pemahamannya lebih cepat dari PTM Bu daripada PJJ. Kalau PJJ kan nanti misalnya lagi Google Meet, nanti bakalan bisa beralih ke YouTube atau game gitu Bu. Ada godaan. Iya, banyak godaannya. Kalau di sini enggak ya, fokus Nggak ada, belajar. fokus Bu. Tuh kamu PJJ dulu tuh yang udah lama terus tiba-tiba PTM, kamu ngerasa nggak ada materi yang kamu tuh sebenarnya nggak paham dulunya tuh waktu PJJ? Ada Bu. Ada. Ya, misalnya materi apa? MTK. Oh, matematika yang paling Iya. sulit ya bagi kamu ya kalau Iya. di PJJ-in dulu ya. Iya Bu. Kalau Karena matematika misalnya nggak ngerti, nah itu lihat kalau nggak ngerti lihat di YouTube Bu. Jadi kurang paham pemahamannya di YouTube. Karena searah ya kalau YouTube ya. Tapi Iya. di YouTube sebenarnya ada ya menjelaskan. Iya, cuma Hanya, kurang paham gitu Bu kalau di YouTube. paham. Lebih enak PTM teranginnya. PTM ya. Dan ini selama PTM ini kamu masuk terus berarti? Hari ini minggu ini saya bakal masuk terus Bu. Kemarin masih selang-seling. Masih selang-seling. Iya, Bu. Sekarang masuk terus Masuk ya? terus, insya Allah. Oke. Nah Bu, di kelas ini yang seharusnya PJJ tapi dia datang siapa? Wah, banyak banget. Oh, jadi ini harusnya kamu PJJ harusnya? Oh, jadi kamu harusnya PJJ tapi terus ikut PTM. Itu gimana ceritanya tuh? Soalnya seneng aja sebenarnya PTM-nya lebih semangat gitu mau ke sekolahnya. Memang kamu lebih suka PTM gitu ya. Terus kamu sekarang bisa PTM itu padahal harusnya PJJ, kontak dulu dengan wali kelas itu gimana? Udah kontak, kontak. bilang kalau kamu pengen masuk gitu. Berarti temenmu yang harusnya hari ini PTM banyak yang nggak masuk ya, orang digantiin oleh orang sebanyak ini ya. Kenapa kamu lebih suka PTM itu? Kenapa sebenarnya mendorong kamu pingin PTM itu? Pengen ini aja sih, pengen ketemu teman, ketemu guru, terus nggak ada godaan-godaan pengen main gitu. Luar biasa ya, semangat. Oke. Di rumah kita banyak godaan Pak, luar biasa kamu ya. Tulisannya rapi loh, anak laki-laki tapi rapi. Coba kita lihat. Oh, tapi gedung yang ini, Pak Heru itu gedung apa? Masjid. Bawahnya apa itu? Perpustakaan. Oh, tapi perpustakaannya dibuka atau tidak Pak Heru? Oh. Oke. Nah itu ada petugasnya tapi berantakan semua karena berantakan. Lagi ditata memang ya. Iya. Ini karena memang gedung baru itu ya Pak. Itu kan ada barang-barang lab, ada barang-barang perpustakaan. Oh masih bercampur. Yang jadi masih proses. Oh sebenarnya nanti kelak dia akan jadi perpustakaan. Sementara iya. Oh untuk sementara. Walaupun nanti pengennya bikin perpustakaan di lantai atas itu Bu. Oke. Bapak siswanya yang berkebutuhan khusus ada berapa Pak? Yang invalid ada satu Bu. Oh hanya ada satu? Iya ada satu, jadi setiap hari mereka harus pakai kursi roda sehingga karena ada seperti itu kebutuhan sekolah khusus ada difabel ini akhirnya
difasilitasi oleh pemerintah, dibikinkan tangga difabel sehingga bisa sampai lantai 2. Berarti kelasnya dia setidaknya di kelas itu ya? Di lantai 2, iya. Kalau di lantai yang lebih ke atas sulit ya? Bisa. Dan itu emang cuma sampai lantai 2 ya? Betul. Jadi nanti ketika anak kebutuhan khusus difabel ini nanti sampai kelas 9, maka kami fasilitasi di situ diadakan untuk kelas 9. Oh. Sampai hari ini kelas 8. Kelas 8, nanti kelas 7 ya Pak ya, karena kelas 9-nya ada di bawah ya. Oh, jadi, tinggal ditukar gitu? Iya, ditukar. Mensiasati ya Pak ya, tetap melayani ya. Oke. Pak Suratno mau nanya aja, tadi kayaknya gurunya cewek semua. Silakan, yang ditanya. Iya Bu. Bapak lebih suka PTM apa PJJ? Saya PTM Bu. Lebih suka PTM, kenapa Pak? Karena lebih mengena daripada PJJ. Oh gitu, PJJ lebih banyak kendala? Banyak kendala Bu. Dan sulit ngenalin anak ya Pak? Iya sulit ngenalin, iya. Kita juga lama-lama belum hafal Bu. Kalau tatap muka kan langsung hafal. Ini si A, ini si B, ini si C. Dan karakternya juga tahu. Kemampuannya juga tahu? Kemampuannya juga tahu. Kalau bahasa Indonesia susah di PJJ kan? Atau sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya? Sebenarnya nggak ada masalah, cuman ya kurang aja Bu. Untuk yang di rumah itu kan kadang-kadang walaupun Zoom-nya itu ada orangnya di situ, tapi kan cuma nama doang, belum tentu anaknya ikut on. Gitu. Itu ya, itu salah satu kendala ya. Iya. Terus waktu mereka udah lama PJJ itu Pak, kan terus masuk gitu ya, itu kerasa ada learning loss nggak untuk mata pelajaran? Ada. Seperti apa Pak? Ya, contohnya untuk kadang-kadang di kelas 9 itu kan ada materi kelas 8, kelas 7. Tapi kadang-kadang ditanya aja banyak yang belum tahu. Oh, pas materi di bawahnya itu ya? Bawahnya. Karena Bapak ngajak kelas 9 ya? Iya, gitu. Oh, akhirnya kalau kayak gitu terpaksa Bapak lakukan? Terpaksa mengulang lagi, Bu. Menyinggung mengulang ya sedikit mengulang gitu materi yang lalu gitu. Oke. Suka dukanya lagi pandemi ya Pak? Tetap semangat ya Pak? Iya. Oke. Oke ya, tadi saya sudah keliling sekolah ini ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, keliling untuk ngelihat bagaimana proses pembelajaran tatap muka 50% ya Pak ya sekarang. Betul, ya 50%. Iya, setelah sebelumnya sempat 100%. Iya. Tapi kemudian sekolah ini ternyata sempat juga ditutup sementara ya. Nah, seperti apa nanti ceritanya kita akan obrolin ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe. Nah sekarang ikuti obrolan saya dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heru Purnomo. Pak Heru apa kabar? Kabar baik Bu. Alhamdulillah. Ya. Semoga sehat terus ya Pak Heru ya. Pak Heru ini Bapak jadi Kepala Sekolah di sini udah berapa lama? Terhitung mulai September, SK-nya akhir Agustus, sehingga kalau dihitung dengan sekarang sudah 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. Gedung baru dibangun? Iya. Kondisinya pandemi, jadi memang baru aktif PTM pun baru ya? Bulan apa? PTM itu baru bulan Januari. Oh, benar-benar baru ya? Betul. Jadi setelah beberapa bulan di sini pun belum ada PTM ya, baru kemarin Januari ya? Sebelumnya PTM terbatas? Separuh. 50%? Iya. Itu bulan apa? Di bulan November, yang sempet. Jadwal kelas 7 di hari Senin, kemudian yang kelas 8 di hari Rabu sama Jumat itu? Kelas 9 ya, itu berjalan dari November, Desember, setelah Januari kan PTM sepenuhnya itu Bu. Yang 100% itu ya, sekarang kembali lagi ke 50% ya? Iya. Oke. Nah sebelumnya Pak Heru kepala sekolah di mana? Sebelumnya saya di SMP Negeri 52 Jakarta Timur atau Kecamatan Jatinegara di Cipinang Elok di sana. Di sana ya, itu penempatan pertama ya? Iya, penempatan pertama. Sebelumnya guru di SMP Negeri 106 Jakarta. Iya, wilayah JT2. Jadi 106 Jakarta, terus promosi kepala sekolah pertama di SMP 52 dan sekarang ke SMP 27. Semuanya di Jakarta Timur. Iya. SMP 106 di Jakarta Timur ya, 52 Jakarta Timur, ini juga Jakarta Timur nih 27. Jadi makin ke sini makin jauh ya Pak? Dari rumah ya, betul Bu, makin jauh gitu. Iya. Oke ya. Nah Pak Heru setelah tadi ya dari November sampai Desember uji coba sebenarnya ya. Betul. Seminggu 3 kali. Tapi masing-masing kelas satu angkatan cuma 1 ya artinya ya, 1 jenjang.
Nah, Januari 100%. Nah, tuh katanya ada cerita yang kemudian di antara 100% itu akhirnya ada yang positif. Ya, itu gimana ceritanya, Pak? Begini, di minggu pertama pembelajaran PTM penuh atau 100%, anak-anak bersemangat luar biasa. Minggu pertama penuh. Kalau kami lihat dari presentasinya hanya sekitar 7,2%, jadi yang masuk 92% sekitar itu. Ya, anak-anak bergembira, berbahagia belajar. Guru-guru juga? Guru pun sama. Minggu pertama terlewati dengan baik, minggu kedua di hari Senin, Selasa, Rabu terlewati dengan baik, tetapi ada salah satu siswa orang tuanya itu menginformasikan bahwa anaknya itu positif COVID di hari Jumat. Jadi minggu kedua di hari Jumat itu orang tuanya menginformasikan itu. Ketika menginformasikan itu, kemudian dari hasil PCR-nya mana? Baru hari Sabtu kemudian hari Minggu memberikan informasi hasil PCR-nya. Nah, setelah memberikan hasil PCR bahwa siswa tersebut terpapar dari keluarga positif. Klaster keluarga ya? Klaster keluarga. Selanjutnya kami minggu malam rapat koordinasi dengan rekan-rekan guru, wakil semuanya untuk ambil keputusan. Untuk ambil keputusan dengan kondisi seperti itu, akhirnya hari Senin bahwa kelas 8G yang satu siswanya itu positif itu sesuai dengan aturan kami PJJ-kan. Sementara di hari Senin itu juga 20 kelas dari 21 itu masuk seperti biasa, tetapi setelah kami koordinasi dengan Satgas Covid kecamatan, kemudian ke Puskesmas kecamatan, ke Satla kecamatan, kemudian ke Sudin. Nah, selanjutnya diambil satu keputusan bahwa di hari Selasa semuanya di PJJ-kan untuk sementara. Seluruh kelas di PJJ-kan untuk sambil menunggu tracing. Setelah kami karena memang banyak yang positif saat itu ya, jadi tracingnya juga dijadwalkan. Baru hari Jumat berikutnya baru tracing. Seminggu ya? Jadi hari Senin masih PTM, Selasa PJJ. Nah, selanjutnya PJJ sampai menunggu hari Jumat tracing. Nah, setelah tracing baru minggu berikutnya hari Senin itu diumumkan bahwa dari hasil tracing itu ada 3 siswa yang terpapar juga. Nah, di kelas itu atau iya, di kelas lain? Di kelas itu. Nah, dengan kondisi seperti itu akhirnya sambil menunggu tracing yang lainnya, selanjutnya menunggu bagaimana agar kondisi ini lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan PJJ sementara. Nah, setelah hasilnya keluar, kemudian diberikan rekomendasi oleh Satgas Covid kecamatan diperbolehkan untuk melaksanakan PTM kembali, tetapi seperti anjuran dari pemerintah dengan 50%. Itu mulai kapan Pak akhirnya masuk sekolah itu? Masuk sekolah itu untuk PTM 50% itu seminggu setelah hasil tracing yang kedua. Jadi Februari ya? Udah Februari pada saat itu? Di Februari minggu kedua. Iya. Lama juga ya? Iya, cukup agak lama. Dengan kondisi seperti itu. Tetapi kembali dengan kondisi yang pada saat itu memang lagi marak sekali yang terpapar seperti itu, akhirnya orang tua banyak yang waspada, sehingga ketika kami setiap hari mengontrol kelas-kelas yang ada itu, ada sebagian yang tidak ikut PTM di kelas ini gitu. Jadi ada yang kadang-kadang satu kelas cuman yang hadir 6. Nggak dapat izin gitu. Di antaranya iya. Jadi cuma 6. Ada tuh ada kelas yang isinya 6. Iya, terus ada yang 11 hari Senin yang lalu itu. Harusnya berapa? 18? Harusnya 18 ya. Kalau yang kelas 8 kan harusnya kan 20. Tetapi ketika kami kontrol
hari Senin yang lalu itu ada satu kelas itu yang cuma 1 orang. Oh iya. Yang lainnya PJJ semua. Ya karena kondisi seperti ini kami ya harus tetap ngelayanin ya walaupun cuma 1 ya. Seperti itu. Akhirnya gurunya itu berhadapan yang namanya guru PPKN Budame itu kemudian mengajar satu siswa di hadapannya. Sisi lain itu kan dengan teknik blended ya Bu ya. Ya akhirnya ya melayani kebanyakan di rumah, yang satu siswa hanya di dalam kelas itu. Nah itu catatan. Jadi emang setelah kemudian 100% terus ada yang positif, sekolah sempat ditutup, kasus juga meningkat, orang tua akhirnya memilih PJJ memang kebanyakan. Betul, ya nggak ngizinkan anaknya. Nah sekarang pas 50% ini aman. Ini kondisinya sudah 2 minggu ini kami pantau terus. Tetapi ya memang seperti itu. Bahkan ada yang orang tua siswa itu karena melihat anaknya di rumah itu kok belajar kok kadang-kadang nggak semangat. Akhirnya orang tua itu menyampaikan kepada wali kelasnya, Bu, kalau seandainya giliran anak saya itu tidak PJJ karena absen genap, bolehkah anak saya itu datang ke sekolah untuk belajar? Wali kelas itu barangkali gantiin anak yang nggak masuk gitu ya. Kemudian wali kelasnya koordinasi dengan saya selaku kepala sekolah menyampaikan informasi itu, Bu, kalau seandainya ada orang tua yang mempunyai kesadaran anaknya ingin masuk setiap hari, dengan senang hati kepala sekolah menerima. Nah akhirnya dengan kondisi seperti itu ketika kami pantau yang lalu itu Bu, di situ satu kelas ada yang 26. Oh. Iya, satu kelas ada 26 kan harusnya nggak boleh ya. Iya nggak boleh, harusnya itu cuma 18. Nah akhirnya begitu, loh kok banyak banget, ini berapa ini jumlah siswanya ini? Oh kalau begitu ayo setting tempat duduknya dijarakkan semuanya, dijarakkan. Kalau begitu agak yang maju lebih dekat dengan papan tulis nggak apa-apa, yang belakang harus berjaga jarak, begitu juga yang menyamping, sehingga lebih aman. Nah kalau sudah seperti itu mereka merasa nyaman belajar di sekolah karena ketemu dengan gurunya langsung. Mungkin bisa ke depan ya harus yang gantiin siapa, jadi harus jelas ya, jadi jumlahnya bisa tidak melampaui gitu ya. Jadi harus ada koordinasi juga wali kelas, kamu gantiin si A, kamu gantiin si B, kamu gantiin si C gitu ya kan. Kalau memang yang bersangkutan nggak masuk, jadi kan tidak bisa juga kemudian ya udah datang aja ya, akhirnya jadi 26 juga ya Pak ya. Iya, jadi jumlahnya jadi agak banyak, tetapi semangat anak itu seperti itu, keinginannya itu loh ya. Catatannya yaitu menunjukkan anak-anak semangat PTN gitu ya. Tetapi akhirnya saya berikan arahan, ketika kalian mempunyai kesadaran untuk seperti itu anak-anakku, kalian tidak bisa terlepas dengan menggunakan masker seenaknya. Mesti harus menggunakan protokol kesehatan yang harus patuh. Iya, harus patuh. Untung kelasnya Bapak sih luas ya di gedung baru gini ya. Ini gedung baru ini satu ruangan itu 8x9. Jadi lumayan luas. Iya, kalau yang di tempat lama saya di sana itu kan sekitar 7x8 sehingga agak sempit. Nah, ini agak leluasa sehingga kalau makanya ketika 26 itu ya masih bisa longgar, Bu. Jaga jarak. Iya, masih longgar itu. Iya betul, masih bisa jaga jarak ya, begitu ya, saking semangatnya anak-anak sampai kepingin PTM gantiin temennya, antara yang digantiin yang mau gantiin lebih banyak yang mau gantiin gitu ya. Iya. Nah jadi sebenarnya anak-anak lebih semangat PTM. Nah kalau guru-guru sendiri gitu dari pengamatannya Pak Heru, itu lebih semangat PTM apa PJJ itu Pak? Ketika gurunya menyampaikan seperti itu, saya itu kalau kondisi seperti ini agak pusing Pak. Kenapa? Sebagian PJJ, sebagian harus di sini. Tetapi saya lebih nyaman ketika anak-anak itu datang ke sekolah, saya pun menjelaskannya enak. Karena apa? Fokus ya, lebih fokus. Iya, lebih fokus. Karena apa? Ketika mereka saya kontrol kembali setelah pembelajaran, mana pekerjaanmu? Tidak nyambung Pak. Tidak nyambungnya karena apa? Tidak dibalas-balas itu WA. Nah terus setelah informasi itu diperoleh bagaimana? Baru kadang sore, kadang malam. Alasannya apa? Kuota habis Pak. Ini
Jadi kendalanya, mereka itu kendalanya iya karena nggak punya kuota. Berarti belum dapat kuota ya Pak yang dari pemerintah ya? Sampai hari ini kuota dari pemerintah kelihatannya nggak ada. Nggak ada ya? Iya, ini betul-betul mungkin mandiri. Pemerintah mikirnya 100%. Iya, waktu yang lalu kan seperti itu. Iya. Nggak perlu kuota. Karena 100%, jadi nggak ada subsidi kuota. Iya. Mungkin ya, kita kan Iya. semua nggak tahu nih. Nah, terakhir Pak Heru, harapannya apa nih dengan PTM ini? Kan ini Omikron sudah mungkin memang kemarin sempat melonjak gitu ya. Dan pemerintah kan katanya mau dari pandemi jadi endemi, kan berarti udah akan dinormalkan kembali nih. Nah, harapannya Pak Heru gimana? Harapannya begini, anak-anak ketika saya tanya, setelah kalian belajar seperti ini gimana? Saya pengennya belajar terus Pak di sekolah. Loh, kenapa seperti itu? Iya, karena satu, bertemu dengan teman, yang kedua saya bisa langsung bertanya dengan gurunya. Nah, kalau seandainya seperti itu, ya harapanmu apa? Ya kami bersama-sama teman-teman ingin belajar di sekolah aja. PTM semua. Iya, seperti itu. Nah, ketika satu sisi siswa seperti itu, rekan-rekan guru pun juga sama. Pinginnya begitu juga ya? Iya, melayani di sekolah ini gitu loh. Jadi pekerjaan itu tidak 2 kali kerja, 3 kali kerja, 4 kali kerja. Lebih capek ya? Iya, itu kalau gitu ya. Iya. Jadi kalau seandainya seperti ini, harapan yang bagi pendidik dan peserta didik ini, harapannya bahwa kembali ke sekolah itu adalah membahagiakan karena mampu menumbuhkan kecerdasan berpikir, termasuk kecerdasan bersikap, sehingga Bapak Ibu guru itu mampu mengontrol sikap mereka itu harus disiplin, harus karakter anak-anak kelihatan juga ya. Iya, seperti itu Bu. Harapannya seperti itu. Gitu jadi ya. tumbuhnya itu seimbang antara pertumbuhan kemampuan berpikir dengan kemampuan bersikap itu seiring. Itulah dunia pendidikan seperti itu. Ya, oke. Ya, itu harapannya. Dan tadi dengar cerita ya, sempat uji coba terus 100%, ternyata baru aja merasakan 100% belum lama sudah ditutup kembali dan sekarang sudah 50% lagi. Tapi ternyata walaupun kebijakannya 50%, tetapi anak-anak ternyata lebih semangat PTM, gurunya juga ya, sehingga tadi harapannya Pak Heru juga sebagai kepala sekolah ya, pokoknya yang penting nih anak-anak itu secara itu nggak ada loss learning gitu ya Pak ya. Nah iya. itu makanya kenapa PTM ini salah satu jadinya bisa membuat guru dan anak-anak lebih bersemangat. Anak-anak juga terukur menurut gurunya karena ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Iya. Beda mata tatap layar kali ya Pak Heru ya. Oke, demikian ya hasil pengawasan di SMP Negeri 27 Jakarta Timur. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih Pak Heru. Sama-sama.